Hasil penghitungan cepat Pilkada DKI Jakarta menunjukkan pasangan Joko Widodo Basuki Cahayapurnama lebih unggul ketimbang Fauzi Bowo Nahrawi Ramli. Hal ini mengejutkan karena hasil survei sebelum pencoblosan menunjukkan Fokenara selalu berada di posisi teratas. Hasil penghitungan cepat berbagai lembaga survei menunjukkan Jokowi Ahok mendulang suara di atas 40%, jauh dari hasil perolehan Fokenara yang hanya berkisar 34%. Padahal, sebelum pemilihan 11 Juni kemarin, Fokenara begitu optimistis dapat melewati pemilu kada DKI Jakarta hanya satu putaran saja. Keyakinan pasangan yang didukung penuh partai penguasa ini pun didasari atas hasil survei yang menyebutkan Fokenara akan memenangi pemilihan kepala daerah di ibu kota. Bahkan rilis jajak pendapat dari Lingkaran Survei Indonesia 22 hingga 27 Juni 2012 lalu, Fokenara menang besar atas 6 pasangan lain. LSI amat yakin pasangan incumbent ini bisa lolos dengan satu putaran. Namun, mengapa Jokowi Ahok mampu ungguli Fokenara dan menjungkir balikan semua hasil lembaga survei? Saya kira yang model yang masuk kepada masyarakat adalah bahwa sekarang ini sesuai dengan surveinya Mas Syaiful Mujani, yang diperlukan oleh masyarakat sekarang kepercayaan, trust, integrity daripada pemimpinnya. Itu yang nomor satu. Bahwa itu berhasil tidak berhasil itu ntar dulu. Tapi integrity dalam arti kata ini punya janji apa laksanakan lebih dahulu. Anda boleh punya target setinggi apapun, ketika kemudian ternyata hubungan dengan pemilih tidak terbangun dengan baik, maka yang terjadi adalah pemilih akan menghukum Anda. Itu kan hukum besi pemilihan demokratis di mana saja gitu. Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita masih kuliah Pak Taufik Baudin yang terputus tadi pada kelokan, jalan dibelokkan kelokan. Kelokkan tentang zona rasio dan zona hati. Ternyata zona hati yang menang. Perempuan pakai zona hati kan. Laki-laki pakai zona rasio. Tergantung juga. Tergantung. Lanjutin Pak Taufik. Baik, sebelum masuk zona-zona tadi, bahasa Betawi bilang ini pertarungan anak gedongan sama anak kampung. Iya kan? Ya, jadi, satu lahir di Menteng, iya, satu lahir... enggak, pendekatan ke masyarakatnya segala macam. Tapi yang jelas adalah bahwa dua calon ini di masyarakat Jakarta sudah bukan masalah citra, tapi sudah lebih dalam, tahapan paling tinggi yaitu label. Kalau label itu sudah ada keyakinan yang orang sudah pada tahapan pokoknya dan tidak mau dengar alasan lagi. Kalau citra masih bisa dengar. Sementara timnya Foke merespon dengan angka-angka, dengan orang udah marah. Orang udah marah, udah kesal segala macam. Ya maaf aja, saya bilang kok di TV begini, membuat justifikasi marahnya orang tuh tambah marah. Misal kecil sih, misalkan banjir Kanal Timur. Wah ini diklaim DKI. Lah itu ada PU-nya. Orang yang lihat kan orang yang menengah atas. Orang tambah kesel gitu. Black campaign itu entah apapun namanya, orang kalau udah marah itu apapun di-justified. Ditambah lagi misalkan saya coba ikuti iklan-iklan, wah bikin jalan layang segala macam, keluar iklannya itu berulang-ulang di salah satu media dari Pemda DKI, itu kan orang tambah marah gitu. Bahwa itu tidak melanggar hukum sih boleh-boleh saja, tapi masalah rasa itu bukan masalah hukum. Sehingga sudah sampai di tahapan itu. Nah, yang buat saya melihat label yang ada pada Jokowi Ahok itu orangnya sederhana, merakyat, mampu merasakan, tidak banyak ini, ya keluyuran kesana kemari. Sedangkan yang satu, labelnya itu mudah-mudahan nggak keliru ya. Walaupun barangkali nggak betul, sebab label itu tidak harus sama persis. Tampilannya bisa diberikan makna, dia arogan, nggak bisa pegang janji. Apa nggak bisa pegang janji? Orang masih ingat. Serahkan pada ahlinya 5 tahun yang lalu, wah itu kencang benar di masyarakat, kencang betul. Dan itu tidak ada langkah dari tim kampanyenya. Menurut saya ngaku aja lah baik-baik. Orang masih ingat waktu banjir, Pak Foke mengatakan ini bukan banjir kiriman dari Bogor, untuk apa gitu.
Itu justifikasi yang orang nempel di Jakarta betul-betul. Kemudian bagi yang lain misalkan orang melihatkan, wah Pak Fokke hebat sekolah tinggi, tapi dia tidak mampu merasakan. Contoh, Jakarta macet, saya lihat Pak Fokke berbicara, tapi DKI itu angka produktivitas. Rakyat nggak butuh itu, rakyat butuh macet gua diberesin, mau produktivitas tinggi langut, jadi mana yang butuh itu nggak direspon. Ini kan, waduh, ini saya bilang nggak kena gitu ya. Jadi ada lagi isu entah betul entah enggak nih rumus ya. Lurah-lurah di bawah. Betul nggak tuh lurah-lurah di bawah segala macam. Wah ini udah berkembang di masyarakat dan di media sosial bukan main. Jadi orang melihat Jokowi ini kesian, orangnya lugu, seadanya, seininya, kampanye nggak besar-besaran. Di sisi lain saya mengatakan Bang Fokke ini overexpose dimanapun ada dengan senyum segala macam. Coba kalau main-main lihat di media, wah itu direkayasa macam-macam. Karena orang udah marah sebagian besar. Nah ini yang menurut saya ya mesti diperhatikan betul. Jadi iya kalau saya mengatakan ya nggak tahu lah black. Tapi adanya black campaign dari manapun, kalau dia menghantam Jokowi, backfire-nya lebih keras. Backfire-nya lebih keras. Baik, Anda mau jawab? Silakan. Terima kasih Bang Karni. Saya tadi terkesima dalam perumpamaan Pak Taufik itu. Dibilang kan yang satu tuh penyanyinya, yang satu lagunya gitu. Tahun belakangnya juga ini sudah branding gitu. Kalau apakah kita ingin hanya lihat kulitnya daripada isinya, itu harus kita upamakan itu. Kalau penyanyi itu kan dia ganteng, apakah dia punya suara yang merdu? Saya pikir orang akan pilih suaranya daripada penyanyinya gitu. Terus kemudian tadi terlalu tendensius mungkin Pak Taufik mengatakan dia klaim orang marah. Pertanyaannya orang marah itu yang mana? Terus kemudian lagi macet. Permasalahan macet itu adalah permasalahan yang masalah kita bersama. Pertumbuhan ekonomi itu mempengaruhi juga. 3.000 motor setiap bulan, 1.100 mobil setiap bulan laku gitu loh. Artinya apa? Orang berpenghasilan ekonominya bagus itu akan menyebabkan efek sosial yang seperti itu. Siapapun gubernurnya, siapapun yang memimpin DKI ini permasalahan itu akan seperti itu gitu loh. Pak Fauzi Bowo dengan programnya telah mencoba mengeliminasi itu. Contohnya dengan pertumbuhan jalan. Kalau tidak bisa lagi pelebaran maka dibikin dengan standar ganda gitu loh, jalan di atas. Terus kemudian ada transportasi yang massal, MRT. Terus mungkin melanjutkan perkembangan busway dan lain-lain. Itu kita harus bicara lagunya itu, harus bicara programnya itu. Masa kita hanya titik nanti sampai pada saya senang sama si A karena dia dekat dengan rakyatnya dan segala macam. Tapi setelah itu dia nggak tahu apa yang ingin dilakukan untuk rakyatnya 5 tahun yang akan datang. Gitu. Kita mau pilih yang mana gitu loh. Rakyat akan memilih itu. Saya pikir. Jadi perumpamaan yang seperti itu kita juga harus yakini bahwa kita berbasis kemana gitu loh. Hari ini justru yang menang sebenarnya adalah golput 37% sekian gitu. Dan pada putaran kedua nanti apakah golput ini menentukan kemana pilihannya? Tetap pada kondisi putaran pertama ini atau putaran kedua? Gitu, seperti baik, gitu. Cukup saya kira. LSI. LSI itu ya. Terima kasih Bang Karni. Jadi saya belum nanya. Pilkada jawab apa? Saya belum nanya kok. Oh. Ini udah tahu pertanyaannya kemana ini. Kenapa meleset kira-kira begitu? Bukan kenapa meleset. Kenapa begitu pede LSI? Iya. LSI ini kenapa pede Bang Karni ya? Jadi LSI ini track recordnya begitu panjang sehingga wajar kalau pede. Kalau orang track recordnya nggak panjang nggak pede. Bukan LSI ya, tapi memilih bahwa Fokke satu putaran. Iya. Itu kan pilihan begitu itu pede banget. Ya, itu kepercayaan diri tadi. Tapi terima kasih Bang Karni, LSI ataupun survei menjadi trending topik dan kontrak semakin bertambah nih Bang Karni. Meskipun dia anggap meleset tapi kontrak semakin bertambah. Ini plus juga nih. Nah, saya ingin menanggapi apa yang tadi disampaikan tentang survei tadi. Kenapa sehingga berani melakukan itu? Nah, kita punya pengalaman berbagai survei dan menjelang pilkada kita mampu memprediksi. Nah, apa yang terjadi di Jakarta bisa dikatakan sebagai kondisi yang luar biasa. Katakanlah 95%
itu yang kita lakukan selalu tepat sesuai dengan hasil pilkada. Sementara kurang lebih 5% bisa dikatakan seperti itu sesuatu yang di luar apa yang menjadi fakta. Survei tentu adalah sebuah opini, sehingga waktu ke waktu tentu sangat mungkin berubah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan kenapa sehingga publik maupun pengamat dan lain-lain menyatakan bahwa survei meleset. Sebetulnya tidak meleset, karena itu dilakukan secara metodologis dan hasil yang berbeda antara opini, jadi ya hasil yang berbeda antara opini ketika survei itu dilakukan, refleksi opini dari responden pada saat survei dilakukan dengan fakta ketika pilkada. Nah, yang meleset misalnya adalah fakta apple to apple dengan fakta. Misalnya quick count, kita apple to apple kan dengan hasil KPUD. Nah, itu baru bisa dikatakan meleset. Tapi opini kita apple to apple dengan fakta katakanlah hasil pilkada itu tentu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Baik, pertanyaan saya. Anda tadi berapa kali mengatakan survei itu opini. Setahu saya sejauh ini metodologi yang ilmiah, bukan opini. Satu. Yang kedua, ya apakah dari awal, kalau kita survei kan ada hipotesanya, ada asumsinya. Apa dari awal memang asumsi LSI itu poke satu putaran? Ya, itu tentu akan membuat bias terhadap hasil ketika hasil. Ya, kalau itu yang terjadi, saya bisa paham. Ya. Kalau hasilnya memang satu putaran. Jadi, tidak ada asumsi yang dipatok sejak awal. Ketika survei itu dilakukan, barulah kita menemukan hasil. Dan dari hasil itulah kita akan bisa melihat peluang ataupun potensi dari masing-masing kandidat. Jadi survei pilkada ini tidak berkaitan dengan asumsi yang dibentuk sejak awal. Saya kira itu akan membuat bias. Baik. Apa menurut Anda yang terjadi sampai antara asumsi atau antara hasil survei lah dengan fakta belakangan? Iya, jadi pada saat survei semua lembaga yang dilakukan itu rata-rata H-14 hasil itu dirilis. Jadi karena dalam 14 hari berubah? Hal itu mungkin saja terjadi, itu sangat mungkin terjadi karena memang dinamika di lapangan itu sangat mungkin tidak terpantau. Kalau saya ke Pak Taufik tadi orang dari awal katanya udah marah. Yang marah itu yang mengalahkan. Nah, tentu itu adalah opini dari... Tapi yang menarik lagi, Anda mengatakan kena salah kemarin jadi trend topik, kemudian kontrak. Iya, semakin bertambah. Apakah ini survei memang kontraknya poke? Gini, ini yang menarik. Ini yang menarik. Jawabannya sederhana nih. Jawabannya sederhana Bang Arni. Jawabannya adalah ini di luar 20M yang tadi disampaikan oleh Bang Nara tadi, sumbangan-sumbangan misalnya seperti itu. Maaf, jadi saya boleh tanya. Siap, Bang Ridwan. Apakah selama pilkada Denny JA ke Amerika? Bang Ridwan baca di online pasti ini. Tidak. Saya dapat informasi langsung dari Amerika Serikat. Oh ya. Gimana? Ya. Dia ke Amerika apa tidak? Jadi selama pilkada, Denny melakukan kunjungan keluarga ke Eropa, bukan ke Amerika, ya, betul ke Eropa. Betul. Ke Eropa. Betul. Dan dia memantau proses apa yang terjadi. Jangan digantiin dong kedudukan. Iya, aduh. Bukan. Yang ingin saya simpulkan, dia dengan angka yang dia umumkan melalui surveinya itu, tidakkah itu menjerumuskan tim Fauzi? Kalau dikatakan menjerumuskan, saya kira hampir semua lembaga yang merilis survei itu memenangkan atau menempatkan Poke berada pada posisi yang diunggulkan. Ya. Enggak, saya tadi udah hampir sampai ke ujung pertanyaan saya. Dibalik lagi nih, betul. Jadi memang dikontrak oleh Fauzibo. Nah, tentu kita membantu kandidat. Ada lembaga survei. Iya, kita harus sampaikan bahwa ada divisi riset dan divisi pemenangan ya. Selaku divisi pemenangan, tentu kita menerima melakukan pelaksanaan survei menyangkut kontrak dengan Pak Fauzibowo. Saya kira itu dua Pak Denny dan Fauzibowo yang lebih tahu. Mohon diklarifikasi jelas itu, Pak. Berapa kontraknya kalau boleh tahu? Ini kalau menyebut angka sangat seksi nih, Bang Arni. Tapi saya kira forum ini tidak pantas nih kita menyebut angka kontraknya nih. Saya juga tidak berharap jawaban dari itu. Saya minta Sutisna dari Ines. Ya, baik, Anda satu-satunya yang survei
yang mana itu Jokowi. Baik, Bang Karni, ini perlu kita jelaskan dulu. Jadi survei kita lakukan pada saat itu memang gagasan ini. Kami jelaskan dulu. Kami ini adalah dari elemen serikat pekerja, serikat buruh. Saya kebetulan Sekjen Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, ya kan? Pada saat itu kita dapat informasi bahwa salah satu pasangan memakai tenaga survei untuk kemudian paling tidak kita mempersepsikan terjadi pembentukan opini. Makanya pada saat itu kita punya gagasan. Kita bentuk juga survei kita sendiri dengan metodologi, karena kebetulan saya sendiri juga sekolah di komunikasi yang memang terbiasa juga survei. Kita juga survei sekarang. Kita survei. Sebenarnya survei kita bertujuan adalah pertama untuk konsumsi internal kita. Itu satu. Kemudian kalau memang konsumsi internal kita nanti kemudian memang mendekati nilai yang sebenarnya, ada pijakan kedua yang kita inginkan. Kita ingin mencoba merilis sebuah gagasan. Apabila terdapat lembaga survei yang dimanfaatkan oleh satu kelompok atau calon, itu sebaiknya tidak mempublikasikan hasil surveinya. Itu yang terpenting sebenarnya tujuan kita. Ya, sehingga pada saat itu kita kemudian membuat sebuah gagasan survei. Dari gagasan survei yang kita capai, ada dua hal yang sebenarnya bukan hanya Jokowi, Ahok, dan Foke saja yang jadi sebuah miniatur yang presisinya kita cukup tepat. Salah satunya adalah bagaimana calon yang didukung oleh sebuah partai kalah juga dengan yang independen, yaitu pasangan Alex Nono kalah dengan Faisal Bim. Itu juga tercermin dari hasil survei kita. Ya, artinya kalau kita ikuti metodologi survei, survei itu selalu berbicara kepada nilai presisi dan nilai akurasi, sehingga kita menyatakan bahwa pada kondisi yang seperti itu presisi dan akurasi kita cukup tercukupi untuk itu. Ya. Nah yang kedua, kemudian metodologi yang kita pakai sebenarnya semua sama. Hanya kita memang pada awalnya sudah bisa memperkirakan. Sebenarnya tidak perlu survei, kita juga yakin. Karena apa? Jokowi ini memiliki kelebihan bisa membentuk brand. Pada saat dia memilih media komunikasinya pakai baju kotak-kotak, itu saja. Pada saat orang lain tidak berpikir, Jokowi kemudian memilih brand. Dan brand itulah yang kemudian dikemas dengan baik dan dari sosial media dan semuanya akhirnya terkomunikasikan dengan baik. Itulah yang kemudian hasil survei itu tercerminkan. Begitu Bang Karni. Jadi sebetulnya apa yang tadi disampaikan oleh kawan saya ini sebenarnya menyalahi sebetulnya konsep survei, karena asumsi sudah diletakkan bahwa kita juga tahu Jokowi akan menang. Nah itu asumsi yang sudah dipakai, baru data ini dimunculkan. Oh enggak. Kami tidak melakukan itu. Itu bahaya itu bahaya itu. Hanya kita bahaya. Melihat pada saat itu yang terjadi bagaimana sebuah lembaga survei kemudian mencoba misalkan ini kita seolah-olah kan terjadi pemerkosaan terhadap sebuah persepsi pilihan. Misalkan satu putaran itu ada mana di mana-mana, semua kemudian dikondisikan dengan itu. Nah kita mencoba, makanya metodologi yang kita lakukan pada saat itu justru kita lakukan sebagai sebuah pembanding saja. Kita ingin membuktikan bahwa apa sih betul masyarakat itu seperti itu gitu. Jadi saya pikir tidak kemudian kita meletakkan dasar itu, tapi sebenarnya sederhana kok, orang juga bisa melihat pada saat itu. Saya tidak mencoba untuk berpihak kepada satu pasangan. Ya, tetapi kita hanya ingin menguji, masa sih dengan kondisi masyarakat yang seperti ini kejadiannya seperti itu. Terima kasih. Tapi ada diminta Jokowi nggak untuk survei itu? Oh tidak. Tidak. Murni inisiatif. Ini independen. Kebetulan kita kan serikat buruh itu begini Bang Karni. Kita sering survei. Pertama adalah survei mengenai gaji memang, ya. Terus survei mengenai isu perburuhan, karena ini kan penting. Isu apa yang bisa menggerakkan buruh-buruh itu bersatu? Karena tidak semua isu bisa menggerakkan buruh bersatu. Survei itu sudah biasa di dalam kehidupan kita, gitu Bang Karni. Tapi hasil survei ini Anda laporkan ke Jokowi nggak sebelum diumumin? Tidak. Tidak. Nggak ada kontak sama sekali? Tidak, kita kontrak sama sekali. Kontak, bukan kontrak. Oh, kontak tidak. Ke publik tidak, juga tidak mungkin Bang Karni. Ke publik juga tidak disampaikan. Sehingga bagaimana dia akan mengklaim bahwa hasil survei itu sesuai dengan apa yang dia klaim. Kapan ada publikasikan? Kalau dipublikasikan, publikasikan. Tetapi media kan kami tidak bisa seperti yang lain Bang Karni. Kalau mau lihat tinggal aja diklik aja di situ ada Ines atau tidak melalui Google. Baik. Kita publikasikan. Tapi kok Anda rendah hati banget, udah jelas Jokowi yang menang. Kalau saya, Pak Jokowi menang ini kan.
kita ini kan ingin menguji sebuah metodologi. Kita iya, menginginkan tapi ada sebuah ini kan gagasan ada begitu Pak hasil Karni. positif untuk Iya. seseorang. Iya. Masa kita agak bilang sama dia. Ya kalau kemudian itu dimanfaatkan oleh orang yang lain situ tidak. Bukan Tapi orang yang lain jelas. memanfaatkan, Anda nggak bilang kemana? Tidak. Yang jelas kita tidak bilang. Anda nggak kenal kali? Nggak kenal. Nggak kenal? Saya baru kenal abang ini baru di sini juga. Atau mungkin Anda laporkan ke Fadlizon gitu. Wah. Kita istirahat sejenak.